Gitu. Yang menang siapa? Bandar, bro. Jadi gitu. Jadi intinya mafia itu ada. Ya ini harus kita benahi. Caranya apa? Ganti orang-orang lama. Gitu aja dulu lah. Gue gak mau nyebut nama proyek besaran. Oh iya. Sebelum proyek besar masuk ya, Pak. Jadi saya bilang, kan dihubung-hubungkan juga bahwa saya menyerang Pak Erick itu dengan Sintayong masih dicicil. Nobody believes in us, but we believe. Indonesia have steadied the ship. Wonderful from Jakub Soul. There's a real chance here. The back post. Marcelino Ferdinand. Kok hari ini lu pakai baju semen Padang sih, pakai jersey semen Padang? Ada apa sih? Enggak. lagi. Iya. Masalahnya kemarin kan baru launching. Oh, jersey baru ya? Iya, League Cup Bagus ini. Jersey-nya bagus-bagus. Bagus. Semen Padang Yang yang warna hitam. Bagus. Berarti tahunnya harus punya dong. Harus punya. Ini tuh baju gue SMP kan. SMA. Makanya ini. Lah ini Kang Didi di sini biasanya. Iya, ngapain? Biasanya kayaknya Bosan, sakit leher gua, sakit leher. ya udah deh kalau gitu kita opening aja. Tapi kemarin lu udah sempat ngecekin ya jersey-nya? Iya, gue nggak tahu beliin mana sih. Entar. Ini ori apa KW ini? Wah, Yang malu-maluin, yang malu-maluin. Enggak. Ini gua kita lagi campaign Iya. versi ori terus. Benar. Gue bisa jelasin tapi. Nah, gimana? Ya ini kan di saat itu belum tahu beli orinya di mana. Ini gue 2016 ini, Bro. Masih kismin. Iya. Masih Sampai susah. sekarang juga susah sebenarnya. Ya harusnya langsung ke website ke Endorse klubnya namanya. dong. Kan ada tuh di klubnya biasanya di sosial media ada website-nya tuh. Iya. Bisa lu Di klik. zaman itu belum tahu. Iya. Sekarang Sekarang nanti beli yang ori ya. harus beli ori. Harus beli ori. Terutama semen Padang karena kita orang awak ya. Ya, gila. Tapi hari ini gue pakai celana panjang nih Mas hari ini. Khusus hari ini. Kenapa? Kaki nggak akan naik ke atas. Harus sopan ya. Sopan. Gimik-gimik kos kaki sebelah doang. Nggak ada, hari ini nggak ada. Enggak biasa banget ya. Kira-kira kenapa tuh? Pasti. Kita kedatangan tamu hari ini. Siapa? Ayo. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Bener. Please welcome Bapak Andre Rosyadi. Selamat datang Pak Andre. Selamat Yo. Andre di podcast Nasi Goreng. Yang sangat kurang. Yang sangat kurang dan tidak jelas ini. Kita opening dulu kali ya? Oke. Boleh. Selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Kami bukan pelat. Kami bukan pemain. Kami bukan Patrick Kluivert. Dan saya bukan mafia sepak bola. Kamera sih depan ini kanan nih. Ini depan. Sini Pak, Oke. sama aja Pak. Ayo, Pak. Oke. Tapi kan obrolan kami lebih panas dari ruang ganti timnas. Langsung bro. Panas. Langsung Masih panas. awal loh. Baru Iya. mulai. Kita Gimana Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Kemarin habis jalan-jalan ya Mas? Iya, abis dari Korea Pak. Korea ya Pak ya. Abis ini kan kemarin sempat rame juga nih ya ke Korea nih, kira-kira ngobrolin apa sih sama Sintayong sampai ada bisa dibilang ada stigma negatif kalau oh bener nih berarti Arhan titipan nih. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Gimana Pak? Apa sih yang diobrolin sama Coach Shin? Dan bisa kita beliin lagi nih Pak. Ya, pertemuan itu pertemuan silaturahim ya. Jadi kebetulan saya lagi ke Korea, ada acara, lalu saya ada waktu luang waktu itu tanggal berapa? Tanggal 30 kalau nggak salah. Saya telepon JJ, 29-nya saya telepon JJ, saya masih tanggal 30, saya masih belum ada acara. Hoi, Coach Shin ada mau datang di acara Coach Shin Sintayong Academy yang lagi bertanding. Turnamen. Ya udah, kirim deh Sherlocknya. Jam berapa? Sore. Ya saya datang. Ketemulah Coach Shin silaturahim. Cipika-cipiki, pelukan, foto. Lalu mau pulang Coach Shin bilang, Pak Andre, besok mau datang ke Seongnam nggak? Saya undang. Biar ketemu CEO Seongnam. Kan Pak Andre ngurus semen Padang. Ayo dong, mau belajar nggak lihat pengelolaan Seongnam? Oh boleh, saya bilang. Keren ya. Jadi tanggal 31 pagi, saya datang lagi ke temu Coach Shin, melihat fasilitas yang ada di klubnya beliau. Karena Coach Shin itu ternyata pemain satu klub. One man one. Ya, one man one club. Jadi di Seongnam, bagaimana dia juara, golnya 102 gol, jadi pemain terbaik. Jadi beliau tuh pernah menjawab tim juara sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Juara Champion Asia sebagai pemain dan pelatih pun pernah. Jadi memang rekam jejaknya ada. Sampai menjadi pelatih timnas Korea. Jadi memang bukan hanya hebat sebagai pemain, juga sebagai pelatih gitu loh. Beda sama kawan itu. Gitu loh. Kawan itu ya Pak ya berarti ya? Jadi ini soal rekam jejak ya. Rekam jejak. Jadi silaturahim aja.
Jadi nanti videonya belum saya posting di Instagram saya. Oh. Patut tunggu ya. Nanti saya posting. Melihatlah fasilitas bagaimana Seongnam itu luar biasa. Berarti agenda ke Korea itu awalnya bukan mau ketemu Sintayong berarti, Pak? Bukan. Emang udah ada agenda sendiri? Ada agenda. Kebetulan ketemu dan Sintayong nawarin ada mau main ke Seongnam nggak? Ya, nah setelah mau pulang, saya lupa nih. Saya pernah ingin ngelaporin tuduhan terhadap saya nih soal pemain titip. Saya bilang coach, ya supaya nggak ribet, coach tolong klarifikasi dong, benar dong arahan pemain titipan coach. Jadi jawab sama beliau. Ya udah itu aja. Habis itu Ini ya. ada aja netizen. Tahu. Tapi habis kayak gitu ya. Soalnya gini Pak, biasanya Pak ya ketika Bapak mengkritik kinerja Patrick Kluivert dan timnas, itu netizen yang di bawah-bawah tuh suka bersuara, ini dia bersuara gara-gara Arhan gak masuk DSP nih, gitu Pak. Loh, jadi gini. Saya ini kan sama, kita semua sama. Betul. Supporter Indonesia yang ingin timnas kita lolos ke Piala Dunia. Betul. Dan ini kan kalau balap motor GP itu, ini udah lap terakhir. Nah, Udah tikungan terakhir. iya lap anggaplah lap terakhir. Dan tentu kita nggak mau gagal, hanya 180 menit menuju Piala Dunia. Betul. Berarti kan nggak ada yang salah. Kenapa saya kritik Patrick Kluivert? Saya tuh mengkritik Patrick Kluivert tuh bukan mengkritik Pak Erik loh. Bener. Loh kalau saya ada perbedaan pendapat Pak Erik, tinggal saya WA sih telepon. Ya saya friend sama Pak Erik. Betul. Jadi beda sama Bung Teti. Ya kalau saya bersahabat baik sama Pak Erik. Saya bisa telepon, bisa WA, kapanpun mau pagi, siang, sore, tengah malam saya bisa komunikasi langsung dengan beliau. Dan perlu saya garis bawahi sebelum acara ini dimulai, saya ini pendukung Erick Thohir untuk melanjutkan periode kedua. Jadi kritik saya kepada Patrick Kluivert itu bukan kepada federasi, supaya didengar langsung oleh Patrick Kluivert. Ya, bukan ke federasi, ke Pak Erik. Ngapain sih kritik Pak Erik? Kalau saya ada butuh tinggal saya telepon. Bang, saya bilang. Gitu loh. Saya pendukung beliau untuk periode kedua. Kritik kepada Patrick Kluivert itu saya tujukan betul-betul kepada Patrick Kluivert dan jajarannya. Dan saya rasa pesan saya sampai. Contoh pesan saya sampai. Mereka bikin postingan, mereka rapat di Belanda. Iya kan? Nah, lalu kemarin Alex Pastur bikin analisa persiapan lawan Kuwait. Kuwait ya? Nah, itu menunjukkan bahwa harapan saya mereka berbenah dan serius itu sampai. Kan itu. Kalau suruh mecat saya nggak perlu suruh. Kita tahulah gayanya Pak Erik. Kalau gagal pasti dipecat, nggak perlu saya suruh, nggak perlu teman-teman Suarain ya? suaranya nggak perlu. Pasti dipecat. Jadi Saya kenal beliau tuh Menteri BUMN. Ya. Saya ini anggota DPR Komisi 6, kami mitra. Ya saya tahu gayanya Erick Thohir itu. Kalau nggak sesuai dengan KPI, pasti copot. Kan Coach Mochi dikasih contoh. Gitu. Jadi nggak perlu kita suruh. Pesan yang saya sampaikan itu adalah untuk Patrick Kluivert dan kawan-kawan bule Belanda yang digaji pakai uang Indonesia. Gitu. Patricknya ya Pak ya? Patricknya. ya? Ntar Jadi- takutnya netizen selalu nangkep nih Pak. Ini Patrick Kluivert dan Iya. kawan-kawan. Semuanya. Iya dong. Jalannya dari Belanda semua. Iya 14 orang bro. Jadi menurut saya Pak Erik dan Federasi PSSI sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Dikasih tiket bisnis, kamar Fairmont bagus, mobil Alphard kemana-kemana kan. Oke, ajib loh Federasi Masa kita. bisa perform ya Pak ya? Iya, hebat dong PSSI kita. Menurut saya acuin jempol kepada keseriusan Pak Erik dan Federasi sungguh-sungguh untuk mendukung timnas. Nah, Patricknya yang perlu kita jewer supaya apa? Supaya memperbaiki performa, serius gitu loh. Kalau dia sukses masuk Piala Dunia, terserah Pak Erik mau perpanjang 10 tahun ya terserah. Federasi gitu loh, haknya federasi gitu aja. Jadi jangan berpikir saya mengkritik Pak Erik. Saya ini pendukung Erick Thohir, lanjutkan sampai 2031. Ah, 2 periode berarti Pak 2 ya? periode. Suarakan loh buat lanjut. Iya, Clear. clear. Clear Jadi berarti. supaya clear nih. Karena menurut saya kenapa saya melihat karena Pak Erik itu melakukan pembenahan. Jadi saya nggak pas juga dibilang ada tuh opini, saya nggak tahu juga opini seminggu ini secara masif menyerang Erik, bilang Pak Erik itu federasi itu hanya fokus timnas. Itu menurut saya itu memotong pernyataan Erick Thohir.
Yang saya tahu Erick Thohir itu serius loh ngurusin liga. Kenapa? Aspirasi saya soal VAR, dia eksekusi. Iya. Baru zaman Erick Thohir, VAR itu ada di Liga 1. Ya. Bahkan saya minta Bang, Liga 2 harus lu kasih VAR. Beres Dre, tahun depan. Ya. Tahun ini alhamdulillah dikasih VAR Liga 2. Jadi menurut saya nggak benar dia melepas liga. Ya, satu. Yang kedua bahwa sekarang bagaimana pembenahan ya. Oya itu bisa masuk di PT Liga itu perannya Erick Thohir. Oh, yang Oya Jepang, GM Pak, ya? itu gitu loh. Meskipun belum sesuai dengan aspirasi Semen Padang. Kalau Semen Padang maunya Iya. jadi direksi. Ini yang paling atas Ya, ya, Pak, paling ya? atas gitu. Jadi memang hanya Semen Padang lo berani bersuara loh. Luar biasa Semen Padang memang. Iya, itu supporter kalau memang mau teriak-teriak perubahan, minta ada manajemen klubnya speak up gitu. Masalahnya berani apa enggak? Iya. Memang. Jadi kan jangan kita omong-omong aja gitu loh. Jangan saya minta berubah. Ada tuh pimpinan klub, saya minta ini diganti. Terus diem gitu loh. Osman Padang nggak konsisten. Bersuara. Jangan beda kata dengan perbuatan. Osman Padang konsisten. Nah, gitu loh. Luar biasa. Jadi, Luar biasa, Pak Andre. jadi saya ini pendukung Pak Erick untuk 2 periode. Menurut saya beliau fokus kok soal liga. Memang tentu belum maksimal. Ya, maka itu yang saya suarakan di Kongres. Ya? Ya memang Andre Rosiade dari Semen Padang lagi yang berani bicara di Betul. Kongres. Ya, gitu loh. Betul, Pak. Nah, ya kan? Nah, nggak odong-odong gitu kan? Iya. Nah, Soalnya sempat ada nih Pak waktu Bapak akhir-akhir ini sering bersuara ya Pak ya. Kembali lagi narasi netizen, saya nggak tahu yang Jadi bangun siapa Pak. dibilang gue mafia. Sederhana kalau gue mafia bro, nih gue kasih tahu. Klub gue selamat, gue diem dong mingkem, Iya. ngumpet dong tiarap. Betul. Iya dong. Apa yang terjadi? Gue tambah kenceng. Di Kongres bicara, di RUPS pun gue suruh pergantian, gitu loh. Karena menurut gue kalau Pak Erick berhasil melakukan pergantian lebih ekstrim ya, kan komite wasit udah, ya RUPS kalau bisa RUPS ganti kan bagus, gitu loh. Insya Allah komite disiplin lagi dicari orang ya. Iya. Tenang aja, lagi tunggu. Itu emang sebenarnya kita juga pengen tanyain Pak. Kemarin Bapak Udah nggak usah ditanya, gue juga udah nanya duluan. Gue tanya lagi dicari orangnya. Nggak gampang nyari orang yang kompeten, punya moral ya, dan punya nyali untuk ikut melakukan pembenahan. Insya Allah lah. Jadi saya nggak setuju kalau dibilang Erick hanya fokus terhadap timnas. Nggak fair itu. Itu dipotong itu videonya. Kalau menurut gua. Yang ramai di media Iya, kemarin ya, Pak, ramai ya? di media. Tapi mantap juga serangan kepada Pak Erick ini masif juga. Iya. Nah, sekarang gue belain lu Bang. Iya Pak, soalnya sempat ada banyak yang ngira Bapak tuh pengen ketika 2027 nanti Kongres Bapak mau naik jadi ketum. Enggak lah. Jadi gini bro, Iya. gua ini memang suka sepak bola. Ya. Dari dulu. Karena kenapa gue suka Semen Padang? Karena umur 3 tahun udah dibawa bapak gua ke stadion namanya Imam Bonjol belum lahir. Belum lahir Pak. Bukan Imam Bonjol dulu bro. Imam Bonjol mau 3 tahun. Bahkan bokap gue bilang, kalau papa dulu nggak punya uang, masuk minta tolong sama orang, Pak masukin saya dong. Pernah kejadian gue SD nih, janjiin sama bokap gue, nanti kita nonton Piala Wali Kota, Semen Padang main malam. Main nanti, gue tunggu-tunggu kan, nggak datang-datang, bapak gue jemput nih katanya kan. Iya, akhirnya gue pakai bapak gue kan, papa masukin saya dong Pak. SD bro, masuk stadion minta tolong, pegang tangan bapak-bapak masuk ke stadion, itu gratis. Jadi udah ada kecintaan ya Pak? Ya, jadi ya gue memang cinta sepak bola. Makanya mau gue sebagai supporter Semen Padang mau ikut serta aktif di Semen Padang. Ya, nggak presiden, nggak minta jabatan loh bro. Nggak ada presiden klub, enggak. Iya. Direktur, enggak. Pelatih gitu. bukan. Pelatih pasti Iya, enggak lah. bukan. Tapi berkontribusi mencarikan uang, udah ini musim yang kelima. Jadi kita nggak omon-omon. Nah, jadi itulah yang bikin gue selamat juga dari Komdis. Dicari kan, gimana cara sanksi Andre? Iya. Ya, ternyata selamat karena nggak ada apa? Bapak nggak Enggak, masuk di gue nggak struktur klub ya? terdaftar. Udah dicek di LIB, gue Iya, kan iya.
punya teman-teman yang cerita juga. Ada kelompok yang ingin gue diberikan sanksi. Ada apa Oh, ada dong. Maka kalau lu kan bilang kan, Andre ini kebal, kenapa nggak diberi sanksi bapak ini gitu loh. Padahal gue dicariin, tapi memang gimana cara sanksinya? Orang nggak Kan salah. siapapun yang salah itu, yang diberi sanksi oleh Komdis itu jelas. Siapa aja, dan gue tidak masuk dalam daftar yang boleh diberi sanksi oleh Komdis. Karena nggak bersalah ya Pak ya statusnya. Iya, pertama nggak bersalah, kedua ya gue nggak terdaftar di klub, di pengurus, Nggak ada gitu loh. conflict of interest, Bang. Ya gitu loh, itu caranya bro. Ya berarti kalau bisa dibilang memang yang dikritik Bang Andre ini cuma performance saya sebetulnya ya. Saya sih fokus mengkritik dua ya. Pertama ya Patrick Kluivert, saya nyinyirin yang bersangkutan supaya ada perbaikan. Iya. Dan itu bukan menyerang Pak Erik dan federasi ya. Lalu yang kedua, karena waktu Coach Shin dicopot kayak belain beliau, Pak Erik kan saya juga. Nah, lalu yang kedua, saya fokus mengkritisi LIB. Ya itu penting. Karena bagi saya, ya, suksesnya dan timnas kita ini tergantung dari liga. Iya. Ya, liga kita harus berkualitas, profesional, sehingga nanti bisa menghasilkan pemain timnas yang bagus. Makanya saya usulkan ke Pak Erik yang namanya bikin kompetisi kelompok umur. Ya. Saya bilang raw material kita nggak kalah sama Jepang dan Korea. Kenapa? Contoh saya bilang, saya nemenin anak saya U11 main di Haretsuka Kanagawa 2 jam lebih dari Tokyo. Itu Asiop U11 itu juara 3 Di Jepang. di Jepang. Berarti apa? Raw material kita nggak kalah bro Iya. sama Jepang. Lalu U17 kita yang oleh Coach Nova Iya. nggak kalah. Lalu U19 dulu yang dipegang U16 Bima Sakti, Fahri Husaini, siapa? U19 Indra Safri kan bagus. Lalu pertanyaan netizen, wah pemain Indonesia ini kalau udah sukses di junior pasti nanti di sini melempar. Tahu nggak netizen FOMO itu kenapa penyebabnya? Kenapa tuh Pak? Karena kita nggak punya yang namanya kompetisi kelompok umur. Iya. Si Jepang dan Korea ini sejak selesai U17 sampai ke senior dia ada kompetisi kelompok umur. Yang sehingga mereka terasah dan teruji terus. Pemainnya terasah, teruji. Ada liga SMA, liga mahasiswa, kelompok umur sampai menuju senior. Kita nggak ada nih miss nih. Inilah PR. Ke depan federasi harus kita dukung. Supaya apa? Supaya nih gua nih 2034 pemain timnas kita yang berasal dari yang lahir dan besar di Indonesia. Kita nggak perlu nyari-nyari siapa lagi mau buat naturalisasi. Karena naturalisasi itu instan bro. Jangka pendek cukup 2026 maksimal 2030 kita pakai pemain naturalisasi. 2034, 2038 ya carilah pemain-pemain lokal kita. Nah caranya apa? Kompetisinya dibenahi. Baik kualitas maupun ada kompetisi kelompok umur. Gitu loh. Itu yang miss kita. Berarti tapi bukan berarti Bapak anti naturalisasi sekarang ya Pak ya? Enggak lah. Ini netizen suka melintir Pak soalnya Pak. Kan waktu dulu yang viral Andre bilang 2034 itu Iya. kan. Itu sih nonton tuh Pak. Iya kan 10 tahun lagi. Iya. Ini gara-gara Arhan lagi. Arhan udah pensiun kali itu. Udah di Blora ya Pak ya? Udah pensiun dari timnas itu kali ya. Lagi lagi atau lagi ini apa? Jadi asisten jadi sertifikat pelatih gitu loh. Jadi pelatih 2034. Jadi udah tua gitu loh. Jadi orang tuh kadang nggak berpikir rasional. Saya bilang yang nanti 10 tahun lagi. Nah, itu harapan saya. Jadi saya percaya Pak Erik kan membenahi satu persatu. Nah, saya dengar informasi nanti dia akan menunjuk salah satu exco ya, kepercayaannya yang akan mengurus usia kelompok umur setelah ini. Tapi belum diputusin di rapat exco dari intel orang dalam saya. Nanti tapi insya Allah nanti akan diputuskan. Insya Allah orang kepercayaannya mudah-mudahan jadi yang melakukan yang bertugas untuk pembinaan kelompok umur. Nanti akan dibenahi oleh Pak Erik. Satu persatu beliau akan benahi. Makanya kita dukung lanjutkan. Betul Pak. Berarti ini sekali izin nih Pak ya. Jadi ini membantah semua omongan kalau Bapak ada misi mau naik ke Enggak lah. 2027. Terus kayak Bapak mau ada konflik of interest ke Arhan yang Oh, enggak. nggak ada ya. Orang Erick Thohir itu saksinya Arhan.
nikah. Iya. Barangan. Udah dibantah satu-satu dan faktanya ada. Iya. Tadi kan, Fir. Nih ngomong nih aus nih. Nah, contoh sebentar. Iya, Pak. Sebelum tugas apa namanya tuh yang dapat proyek besaran. Oh iya. Sebelum proyek besar masuk ya, Pak. Besaran. Jadi saya bilang kan dihubung-hubungkan juga bahwa saya menyerang Pak Erik itu dengan Sintayong masih dicicil. Oh iya, Ada tuh, ini perlu nih dijawab. Ini, Pak. Ini penting. Jadi kenapa saya sebenarnya itu bukan untuk menyerang federasi loh. Itu untuk menggambarkan bahwa kayak Semen Padang mencicil. Kan saya bilang Semen Padang bayar begitu. Semen Padang itu mencicil. Ya bukan MU aja, kita cicil kompensasi karena mencicil kompensasi itu lumrah di dunia sepak bola. Iya, bukan hanya Semen Padang melakukan. Federasi juga melakukan, klub-klub besar pun melakukan. Barcelona juga. Iya semuanya bawa Barcelona mungkin lagi carry kan. Iya. Kemarin. Jadi gini. Ya kan benar. Iya, benar, Kemarin kan lagi carry. Enggak klub-klub besar kayak Jose Mourinho dipecat oleh klubnya. Itu juga ada waktu jeda berkompensasi. Maka di setiap kontrak itu disebut itu selalu. Misal Coach Shin, kenapa sih dicicil oleh PSSI? Pernah baca nggak kontrak Coach Shin? Tahu nggak isinya? Nah, saya kasih bocoran. Jadi Coach Shin tuh di kontrak beliau kalau ada pemutusan hubungan kerja, memang kompensasi Coach Shin itu akan dibayar oleh PSSI dengan 12 kali cicilan. Makanya sih bilang STI aja dicicil, bukan untuk menyerang PSSI, menggambarkan bahwa hal yang lumrah di Indonesia sepak bola, hal itu dicicil. Dan Coach Shin nggak pernah nunggak PSSI atau telat, selalu tepat waktu. Makanya Coach Shin nggak pernah protes. Iya. Gitu loh. Jadi Itu udah disepakati dari awal. iya emang Di disepakati kontraknya dari ada, awal. benar-benar. Ini supaya clear nih, Iya. supaya jangan serang-serang federasi lagi. Gara-gara pakai kata-kata saya masih dicicil itu, gitu Iya. loh. Saya ingin menjelaskan karena sebagai pelaku awal kan saya harus bertanggung jawab menjelaskan. Jadi memang di kontrak awal Coach Shin itu memang 12 kali cicilan. Jadi kontrak awal kalau ada pemutusan Klausul itu ya. klausulnya ada. Ya wajar PSSI nyicil dan PSSI nggak pernah nunggak. Jadi saya menyebut itu bukan untuk menyerang federasi, tapi memberikan gambaran bahwa di dalam dunia sepak bola di seluruh dunia itu hal yang wajar. Iya. Bayar kompensasi dan Semen Padang udah lunas loh. Iya Udah- betul. Baru udah cabut. kemarin tuh. Baru itu Kita bayar Jumat lalu, Jumat Iya, iya. minggu lalu kita bayar. Tapi ternyata kenapa? Jadi dua cepat dicabut kan, yang Vargas sama Dybala, karena duitnya cepat masuk. Yang Michibuchi itu kenapa baru dicabut kemarin? Karena duitnya itu baru kemarin pagi masuk ke rekeningnya Michibuchi. Oke. Makanya saya bingung juga tuh. Kenapa dari Indonesia ditransfer remittance-nya hari Jumat? Itu sekitar Jumat sore kok duitnya muter-muter baru masuk. Kemarin tuh hari apa tuh? Kamis. Kamis. Nah, Rabu itu saya dipanggil CEO Semen Padang. Woi, duit kok kita belum cabut juga? Baru 2 band dicabut, kok tinggal 1 lagi. Jadi bilang, hari Rabu ini baru masuk ke Bank of Tokyo. Banknya Michibuchi. Insya Allah Kamis dijanjiin masuk ke rekening Michibuchi. Michibuchi-nya udah kita kontak sama pengacara. Pokoknya kalau masuk pagi langsung dijawab. Makanya malamnya, tadi malam jam 8, kita mungkin Kamis pagi masuk ke rekening Michibuchi. Michibuchi langsung kirim ke FIFA sama lawyernya, pemberitahuan jam 8 malam. Tadi malam kita dicabut. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita bawa pemain 23 Bisa diregis ya, Pak? Bisa dong. Sekarang. Kan saya pas baca berita, Semen Padang udah clear. Udah. Iya Tinggal dong. PSM ya, PSM belum. Tinggal PSM. PSM itu 1 pemain. Win. Ya belum. Ya, belum. Karena kan sekarang pertandingan pertamanya PSM. Sabar ini biar ini kan makin panas nih. Tapi gimana tadi? PSM main udah. Ini malam Jam 7. Jam Oh, 7. 7. Jam berapa? Ini biar makin seru nih Pak obrolan. Silakan. Kalau udah selesai berarti pemain asingnya bisa main. Harusnya bisa, Pak. Ya kita lihat nanti malam. Malam. Iya nih, ayo coba. Sebelum Yud. makin panas ya kan? Yudi. Yudi. Iya, Yud. sih. Bung Teti. Jadi ini proyek besar ya. Oh, iya. Ini proyeknya. Ini proyek Oh, ini besar. proyek ini ya. Iya. Iya. Bukan panggil, Red. bukan aneh-aneh ya. Tuduhannya enggak aja. Lo kesini cuma bawa air kan nggak bawa masalah kan? Sedikit nih mau bawa masalah. Minum aus kita. Oh, iya. Ada pertanyaan ini soalnya. Mau nanya. Apa? tuh? Titipan nih. Tanya. Titipan nih. Tanya titipan nih, Pak. Izin Pak, Ini tanya proyek, nih. ini bagian dari proyek besar. Titipan nggak nih? Enggak lah, ini pertanyaan dari hati nurani. Boleh, saya. boleh. Jadi kan seperti Bapak bilang tadi, Bapak sangat mendukung Pak Erick Thohir. Ya. Nah, jadi
Misalkan, tapi kalau bisa jangan ya, kita harus lolos Piala Dunia kan. Ini misalkan Pak, seandainya kita nggak lolos Piala Dunia nih, siapa yang wajib bertanggung jawab atas kegagalan ini semua? Ya pasti kalau gagal di Piala Dunia, pertama ya, federasi harus melakukan evaluasi. Salah satunya ya pecat pelatih. Kan itu yang saya suarakan. Nah, udah itu. Kita doang. Ya pecat pelatih dong, ganti. Nggak ada tanggung Pelatih jawab yang baru. lain. Kalau sudut saya sudah cukup. Wah, enak bener dong Pak. Lu apa? Mau apa? So, mau tanya. Inspirasi banget. Teti apa? Lu Teti maunya apa? Ntar dulu. Teti maunya apa? Kalau saya jelas. Kalau gagal ke Piala Dunia, yang dilakukan evaluasi. 14 Belanda di tim klub latihan, tendang suruh pulang. Nah, kalau Kalau kan, saya, beda saya sama Samara kalau soal itu. halo Mbak. Ditungguin sama Ah, Messi. ntar lu mau ketemu Samara, ntar gua telepon ini. Ya. Jangan Pak. Kok dia takut tuh minta. Iya, so kalau kemarin sempat ramai yang bahasa marah itu kan bilang Patrick Kluivert nggak layak dipecat ya Pak ya? Ya. Berarti Ya. kalau Bapak beda ya Pak di situ ya? Saya harus dipecat dan nggak perlu kita suruh pecat deh. Saya yakin juga dipecat Pak Erik. Tanpa kita minta ya? Tanpa kita minta, nggak perlu disuruh. Kita tahu polanya Pak Erik. Iya. Iya kan? Bener Kok nggak? masih dibelai Pak? Masih ada yang belai gitu. Siapa? Kalau gagal Peter tetap dipertahankan. Udah nggak usah. Itu pasti dipecat, percaya sama gue kalau gagal. Udah nggak usah kita berdebat lagi. Ya. Nih sebagai orang yang menggagas, yang membunyikan Patrick Kluivert dipecat, itu kan gua. Di saat pundit-pundit ini nggak berani nih. Ya kan? Ya nggak ada yang berani nih kan? Nah, ntar dulu kan? Yang menyuarakan gua kan pertama kali kan, suruh pecat. Nah, tapi gua hanya bicara sebatas itu. Pesannya udah sampai cukup. Gua nggak lagi nyinyir. Kemarin U23 gagal, gua nggak komentar. Sekarang fokus gua apa? Ya sudah, Liga diperbaiki. Ya gua ingetin PT Liga. Kayak gua tulis tuh, udah dapat sponsor gede dari BRI. Jangan aneh-aneh, kata gua. Nunjuk jangan kesini Pak. Aku kira aku dapat sponsor Pak. Jadi lu nggak dapat sponsor dari BRI? Ada. Tapi dapat dari? Nggak ada. Oh nggak ada? Aneh. Oh kirain kan? Jadi tiket VVIP itu dapat. Ayo. Tiket VVIP lu dapat dari mana? Gua minum nih. Ditanya Iya, loh. tanya Pak Andri loh. Nggak tahu, dapat aja gitu. Gak mungkin, Iya. masa itu betul depan Jadi rumah gini. lu tiketnya? Gini Teh. Kok jadi aku yang ditanya? Nggak, gue penasaran juga. Jadi gini, Ter. Kalau tiket VIP Barat itu bisa dibeli orang. Tapi kalau tiket VVIP yang di bawah Royal Box itu yang bagiin orang PSSI. Nah, lu dapat dari orang PSSI yang mana? Nah, gitu. Ngomongin di belakang saja. Bisikin gue lah, gue pengen tahu. Ntar di belakang nanti Iya, belakang bisikin ya. Kita belakang aja sih. Tapi aku ya. Bahaya ini. Thank you Bung Teti, Bung Teti dan masyarakat Bung Teti. Ya. Hampir lu. Sang bencana, sang bencana. Berarti concern Bapak tetap ke Liga ya? Tapi saya sekarang fokus Liga. Karena pesan saya sudah sampai ke Patrick, ya saya rasa dia paham bahwa ada tuntutan 280 juta rakyat Ya, Indonesia betul. yang punya mimpi kita lolos Piala Dunia dan dia lagi berbenah. Ya sudah, kalau dia udah sadar berbenah, ya saya diem aja. Ya, ngapain saya nyinyir lagi? Gitu loh. Kalau soal pemecatan nggak usah disuruh, pasti dipecat kalau gagal. Udah. Nah, gitu. Jadi sekarang fokus saya ya mengawal Liga sekarang. Oke. Gitu. Soal yang tadi itu GM Oyeng dari Jepang itu, kan tadi saran dari Bang Andre jadi dirut. Berarti kan ada kinerja yang kurang nih dari dirut yang sekarang nih Bang. Ya kalau menurut saya kan, kalau kita sudah terlalu lama menjabat kan kadang perlu ada pergantian. Ya kalau menurut saya kan Indonesia itu punya potensi yang luar biasa ya. Kita ini sekarang liga kita nomor berapa sih? Nomor 5. 25 Pak? Enggak, di ASEAN. ASEAN Kamboja, nomor Coba 11. Kamboja. Bojis Nomor boleh 6 lah kali ya. Oh, itu yang Asia zona timur 11. Ya nomor 6 kali kalau Iya, salah. Pokoknya di iya. kita di bawah Di Kamboja. bawah Di bawah Kamboja, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Vietnam kali ya. Iya, betul. Nah, saya kan berharap liga kita bisa kualitas meningkat. Dan tidak salahnya kita berikan kesempatan profesional dari luar. Ya Kamboja aja mampu bawa orang Jepang, lalu berbenah dan bagus. Kenapa kita enggak? Gitu loh. Jadi menurut saya sih berharap kalau Oya ini perform, ya kenapa enggak jadi dirut? Gitu. Saya sih menyuarakan itu. Saya konsisten soal itu.
Nah Pak, ini Bukan ini- karena saya ngincar jabatan di PT Iya, Liga nggak ada. ya. Betul Pak. Saya nggak nanya itu kok Pak. Saya nggak minta komisaris di PT Liga. Lah. Netizen tuh dikit-dikit ya, misalnya bersuara nih, ini gara-gara ini nih, ini gara-gara ini. Saya nggak ada dong. Sembarangan. Jadi kalau kita dikritik, Bang Andre dikritik ya. Iya, Apalagi kita sih. apalagi kita. Cuma remah-remah dunia ini. Nah, kalau saya mau dikritik biasa aja, santai. Santai Pak ya. Jadi clear ya. Clear Pak. Clear. Clear. Nih pertanyaan nih Pak, lumayan Apa? panas nih Pak. Bapak kan sering banget bersuara tentang mafia. Kalau dari saya pribadi Pak, emang bener ada yang pakai gitu-gituan ya? Awam nih Pak. Bro, jadi gini. Mafia itu kayak orang kentut baunya ada. Sebenarnya gampang sebenarnya. Sebenarnya gampang. Akmal, Bang Akmal, Iya. kan ada timnya. Ya. Sama Bang Ara ada Najwa. Oh ya Satgas. anti Satgas. mafia bola. Itu kan hasil penelitiannya kan sudah ada. Tinggal Pak Erik bawa ketemu Kapolri, kan sudah bilang. Itu barangnya ada kok semuanya. Di sini tuh lengkap. Pengakuan, bukti-bukti awalan, Iya, semua ada. Tinggal diproses. Berarti ada ya Pak ya? Ada mafia sepak bola itu, masa sih nggak ada. Kalau di itu kan kayaknya di Liga. Makanya waktu itu kan Semen Padang itu dalam ancaman mafia. Yang musim Tapi kemarin Pak? ya setelah wasit asing masuk kan susah tangan-tangan mafia ini mengganggu. Pertandingan terakhir Alhamdulillah dengan ada wasit asing saya terima kasih tuh kepada Pak Erick Thohir. Karena perannya Pak Erick, jadi waktu itu saya lagi di Edinburgh, Scotland. Semen Padang main lawan PSIS. Menang Semen Padang 3-2 lawan PSIS. Tapi 2 gol Semen Padang dianulir. Naik dong tensi kita. Waduh. Saya telepon Win Bernardino. Win, saya bilang, lu bikin laporan ke PT Liga besok. Senin, saya bilang. Gua minggu pulang. Gue yang pergi lapor. Oke, kata dia. Siapin data. Saya telepon Erik. Bang, ini gua butuh bantuan. Saatnya Ketua Umum PSSI turun tangan menyelamatkan Semen Padang dari ketidakadilan. Caranya apa? Ya, siapkanlah wasit-wasit fair. Gue nggak minta dimenangin. Gue minta dikawal supaya gue nggak dikerjain mafia. Oke, kata Erick Thohir. Alhamdulillah, gue ucapkan terima kasih ke Pak Erick ya. Jadi seluruh pendukung Semen Padang terima kasih ke Pak Erick nih. Ya, jadi lu pakai baju Semen Padang harus lakuin. Jadi beliau melalui Ogawa mencari wasit yang fair. Waktu pertandingan Persija, lalu abis itu Madura ya, kan 2 kali itu kita dapat pakai wasit lokal ya. Iya. Ya, itu dijagain. Lalu selanjutnya 3 pertandingan terakhir kita pakai wasit asing. Saya terima kasih bener sama Pak Erick. 5 pertandingan itu dijagain supaya berjalan secara fair, adil, dan Semen Padang bisa menunjukkan kualitas. Mengalahkan Persija bro, Iya, 2-0. di home ya. Nah, Berarti, gitu. Pak, secara nggak langsung. Rizky Ridho bisa digocek sama pemain bola. Bener. Skrido. Baik. Idolanya Aro ya. Idola saya itu Pak. Berarti, Pak, secara nggak langsung nih Pak ya. Mafia ini ada koneksi sama si wasit lokal dong Pak. Kalau dari setiap Ya kan gue udah bilang waktu itu JN dan P. Lupa sih lu. tahu Pak. Itu suara arahnya mau ke situ tuh Pak. Iya, Pak Andre pernah bikin statement. Ya sudah lah. JN Sekarang orang-orang tuh udah diganti bro. Oh, udah nggak ada itu Pak. Udah nggak ada. Iya terus terang, gue lumayan kaget sih pas ngedengar Bang Andre ngomong Jen dan P. Ada inisial ya. Iya karena ya nama itu kan lumayan paling Iya. besar. Dari zaman ISL dulu. Kalau dari zaman ISL dulu, Iya. nama-namanya Emang siapa itu? Emang Nah, siapa? ntar kalau kamera mati. Tapi harusnya Jadi menurut Kaget, gua, kaget, terus terang kaget. jadi menurut gua ini pembenahan harus dilakukan. Pak Erick sudah kan seperti yang gua disampaikan Kongres. Pak Erick, saya percaya Pak Erick. Pak Erick adalah orang yang mampu melakukan pembenahan dan perubahan. Dan Pak Erick sudah melakukan pembenahan perubahan, tapi tinggal sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Yang sisa-sisa ini sikat. Kan gue bilang, meskipun saya tahu dulu mereka adalah pendukung-pendukung Pak Erick waktu Pak Erick menjadi ketua PSSI, tapi demi kebaikan sepak bola Indonesia, tinggalin mereka, lupain mereka. Bukan kacang lupakan kulitnya, Iya. tapi mereka beban. Ngapain? Beban masa lalu ini terus diangkat, tinggalin aja demi kemajuan sepak bola. Dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia, bukan supporter lagi, seluruh rakyat Indonesia, karena hampir 99,99% orang Indonesia suka bola nih, Oh iya betul. adalah akan mendukung Pak Erick. Itu loh.
Kadang tuh orang gini. Termasuk Bung Teti gitu. Kalau itu Dukung mah Pak nggak Erik tahu dia. gua kalau itu mah. Iya. Siapa? Iya. Musiman dia Pak. Jangan pakai sepatu dulu, jangan kabur dulu. Terciduk. Kadang tuh gini Pak, soalnya Pak. Kayak bapak bersuara, terus mungkin kayak rakyat kecil kayak kita nih Iya, bersuara. pinter aja dia dari kecil. Iya bener Pak. Iya, Kita kalau masa dari kecil temennya Sarah ya. Gue gak ikutan. menyuarakan tentang Pak Erik, dikira kita tuh mau jatuhin Pak Erik. Padahal kemarin di episode sebelum ini ya, kita bilang kita tuh nggak tahu kalau misalnya Pak Erik ini diganti, siapa yang mau ganti? Benar. Betul. Kita semua sepakat Iya. bahwa kita nggak ngelihat ada orang lain yang bisa menggantikan Pak Erik. Iya. Untuk saat ini. Makanya kita nyuarain apa yang menurut kita itu aneh supaya biar Pak Erik aja terus, karena kita peduli. Gitu, netizen nangkapnya ini Kritik karena peduli. kiriman siapa nih? Bukan karena nyinyir ya. Betul. Nah, jadi gitu, intinya gitu. Apalagi pertanyaannya? Ini Bang, soal kita agak loncat lagi ke timnas nih ya. Tadi kita ngebahas mafia di liga di dalam negeri kita. Nah kan kalau ya abang tadi ngikutin dari umur 3 tahun nonton bola. Kita kan ada sejarahnya nih. Timnas kita tuh udah di ujung-ujung kalah lagi. Termasuk yang terakhir kita Ya, Bahrain. Pernah gini, timnas kita zaman dulu nih. Nah, Dari penyisian sampai semifinal menang besar terus. ya. Tiba-tiba masuk angin kan Ah. final. Nah, gitu. Abang udah Tahun ngerti berapa? pertanyaan saya berarti. Udah tahu. Berapa, Bung Teti, berapa? Gua tahu lah, paham-paham tuh ceritanya. Iya, kayak gitu tuh. Ya, ini- ada nggak sih Bang mafia di AFF atau AFC Iya. berarti. Bu, AFC. enggak. Kalau dugaan gua ya, mafia di kita. Di kita. Di kita. Bro, ini dugaan ya. Iya, Pak. Nah, Iya, so iya. kita kasih Dugaan, dugaan, ya, dugaan, supaya dugaan, nggak pidana nih Iya. ya. Dugaan judi, bro. Nah, gitu aja. Nah, ini makanya ini duit besar. Kan semua orang bid ke kita nih. Karena kita meyakinkan dari Ya awal. kan? Nah, gitu. Yang menang siapa? Bandar, bro. Jadi gitu. Jadi intinya mafia itu ada. Ya ini harus kita benahi. Caranya apa? Ganti orang-orang lama. Gitu aja dulu lah. Gue nggak mau nyebut nama. Gitu. Iya, bahaya Pak, jangan Pak. Pak, ya, gua. Jadi nggak ada gunanya misalnya kita nama-nama di AFF, AFC itu nggak ada orang Indonesia ya Bang. Jadi saya sih curiga tadi justru di Enggak. federasi Yang ada namanya di sana. Kalau dugaan Pandring nggak berarti. Ya, ternyata kalau Nah. dengan Andre bukan di Ya. doang ya. Kemungkinan di kita juga ya. Bermain gitu. Jadi menurut gua pembenahan. Yang lama-lama tinggalin orang. Kalau menurut gua, Robek semua ya Pak ya. ya tinggalin orang. Buka lembaran baru. Bener Bi. Kalau kayak zaman mahasiswa dulu, waktu kita jadi aktivis, potong satu generasi. Ah, gitu bro. Ya. Potong generasi kayak mana denger ya. Iya, kita kan tukang, kita kan demonstran dulu bro. Iya, bener. Makanya diteriakin mafia kita santai aja. Pas di stadion kita ya udah itu dinamika. Iya. Nah, terus ini Pak, ini kan saya kan lumayan sering ya Pak ya, kalau saya pribadi ya, sering misalnya Bapak bikin statement apa nih, saya sering ngebantu nyiramin bensin gitu. Biar netizen makin panas. Apa soal mes lagi lu tanya sama gue? Nah, itu yang Kan lu bully gua nih. Bukan soal bully, mes. Pak. Salah. Iya. Saya Lu nggak bully bully, apa lagi nih? Lu ngomong goreng, lu bully gua. Ini Pak yang ini Pak. Seharusnya lu tanya. Seharusnya gua sebenarnya mau ingat pesan Pak Erik. Jangan serang pemain kita. Kita hormati Pak Erik. Ya. Iya. Nanti kita bahas itu sebelum Oktober. Setelah Oktober. Oh iya. Ya kan gue janji nih mau bahas boleh kita setelah Oktober. Ya. Tapi yang jelas kalau urusan mes, gue nggak pernah dibantah sama PSSI sama timnas loh. Enggak, maksudnya gini Pak. Nah, hanya pernyataan apa rumah sakit doang bahwa itu rahasia. Merah. Nah, supaya tahu tuh netizen tuh. Iya. Ini kebetulan di sini Antara kita- bantahan gua bohong sama pernyataan rumah sakit itu rahasia itu hal yang berbeda. Oke. Iya maksudnya. Kalau gua bohong pasti dibantah. Iya Pak. Nah, udah itu aja. Udah lah. Kayaknya udah clear sih. Kan udah bilang, kalau ada yang berani bantah ayo gitu. Kan gampang, kan dulu bilang dulu status gue lapor gue ke polisi, nanti kan dibawa ke pengadilan hasil MRI ya. Tahun gue bohong atau enggak? Iya. Tapi ya itu aja, tapi nggak usah dibahas lagi dah. Kasian. Oktober. Nanti Biar aja. fokus ya. Iya. Fokus dulu pokoknya sekarang. Faktanya emang sampai saat ini Gak ada yang ngebantah ya. Ya, yang bantah mah Arul sebagai fansnya ya saja. Saya nggak ngefans sama. Makanya, Pak. Kalau kakaknya iya. Cara gitu ya. Kalau kan sedih Dia kayak gini dong, kayak gini. Sah.
Dia nontonin konten lu. Malu. Ditandain Si bapak Tapi dia belum pernah nonton. ketemu Sarah Hilgris, pokoknya saya sih. Iya, nggak foto lu berdua ya. Nah ini ada masa depan, cari dokter spesialis tadi. Amin. Ya Allah. dia tahu ya Pak. Dia tahu yang punya masa depan lebih jelas. Serem banget. Gak enak kalau gitu jadi kok. Serem banget ya Allah. Pak, ini kita coba balik ke ini lagi, Apa ke lagi? perkembangan liga kita, Pak ya. Tadi kan Bapak sampaikan kalau anak Bapak kan ini ya, ikut sekolah bola ya? Iya, Ikut sekolah bola. anak saya ikut sekolah bola 2. Dua. Ya 2 orang, U9 sama U8 dan U11. U8 sama U11. Nah, Kira-kira kedepannya Bapak punya rencana nggak sih untuk suruh anak saya masukin pemain akademi, bola? main di Enggak. Oh enggak, Pak. Bukan mau prospekin jadi pemain bola, Pak. Saya suruh anak saya sekolah. Sekolah jadi pengusaha. Orang Sumatera banget, Pak. Benar, Pak. Proses bapak saya, Pak. Saya tahu jadi pemain bola itu berat, bro. Indonesia. Udah lah. Suka curhat ya Pak. Gue tahu lah. Cari pemain bola itu berat. Udahlah. Fakta-fakta. Bola kan, itu cukup sebagai tempat latihan, cari Hobi. teman, menyalurkan hobi untuk kesehatan. Itu yang gue tanamkan ke anak-anak gue. Dari si Amar yang sekarang itu tuh pengkhianat itu nggak suka semen Padang itu. Hari ini udah pergi ke Bandung dia tuh. Sekarang udah ke Bandung. Oh, udah. ke Bandung. Iya, gue ajak kan, nonton bareng Abi. Enggak, aku mau Persib. Itu dia ke Bandung, dia udah berangkat. Oh, Tuh boboto buat satu besok ya, itu. Pak, ya? Udah berangkat ya. Boboto. Kita ajak dia berangkat bareng kita besok. Enggak, aku berangkat duluan. Ya, jadi ya itu main bola. Iya, Ya, untuk passion, olahraga, pertemanan, jaga kesehatan. Yang U8, U11 juga harus bilang, kamu main bola itu cukup sebatas untuk cari teman, hobi, olahraga. Ya, sekolah yang benar, ya jadi pengusaha. Begitu bro. Nggak pernah gue suruh anak gue jadi pemain timnas. Nggak ada. Saya kira bapak nyokon itu buat Nggak. jadi back Nggak ada. kanan, back kanan gitu. Enggak, ini soal hobi aja. Hobi, ya dia suka mau melatih mulai silakan. Tapi gua sama istri udah ngomong, nggak ada cerita jadi pemain bola. Bahkan bang melarang pak untuk jadi pemain bola pak. Iya, Kalau misalnya jago banget nih Pak. Iya berbakat nih pak. enggak lah. Bisa tendangan Udah. jengking gitu. Udahlah, kuliah aja, kerja, bisnis. Udah. Tapi ini Percaya. nyambung nih sama Pak. Tapi kalau mau ngurus bola ya silakan. Oh, main bola jadi pemain nggak boleh jadi pengurus Pengurus boleh pak. boleh. Ngurus bola boleh. Oh Beda sama pengurus ya. Tapi Pak Andre ini peduli juga nih sama sepak bola kita karena Pak Andre ini kan juga sempat beberapa kali bikin Andre Rosier. Nah, Oh iya. itu, Pak. Nanti ada tanggal 30 Agustus lagi. Insya Allah ada 80 tim yang akan bertanding. Ini tanggal berapa sih sekarang? Tanggal Tanggal 8. Ya, nanti minggu depan paling lama kita akan umumkan supaya war nih. Oh. Karena banyak yang mau daftar. Karena kenapa? Karena match fee-nya gratis. Biaya pendaftaran gratis, bro. Lalu yang kedua, dapat sarapan pagi gratis. Yang ketiga, dapat makan siang gratis. Sesuai program Presiden Prabowo. Gitu. Nah, iya dong. Makan siang bergizi gratis sesuai Presiden. Jadi dapat sarapan pagi gratis, makan siang gratis. Belum lagi ada biaya pendaftaran gratis. Lalu juga nanti ya ada bintang tamunya. Saya sih berencana yang buka Pak Erik sih undang. Nanti yang tutup Coach Indra Safri. Nah, nanti Diselenggarakannya di mana? di Asyok Training Ground Oh, itu yang di representatif lah. Bogor ya? Di Ini Sentul. udah kedua kali Bang. Ini yang kedua. Nanti 30 Agustus yang kedua, yang ketiga itu 18 September. Oh, udah ada. Ya, ada jadwal. Ini kategori U berapa? U8 sampai U12. Oh. 5 kelompok umur. Jadi satu kelompok umur 15 tim, 16 tim. Oke. Kalau 5 kelompok umur ada 80 tim. Jadi official dengan anak itu ada 1.200. Plus panitia mungkin 1.300. Jadi kita siapkan makan semua. Gratis semua ya. Kalau buat Sesuai program Presiden yang Prabowo. liput ada Bang? Hah? Buat yang liput masuk. Boleh, bisa. Habis ini ya. Bisa diatur. Gampang 30 ya, Pak, tanggal 30. 30 Agustus dan 18 September. Itu yang sudah masuk agenda schedule kita. Grassroots ya berarti. Gue kira kayak U18 itu. Nah, 15 saya apa, saya 12? main itu. Kalau U18 nanti, kalau nanti aja. Ini U8 sampai Formulanya itu. U12 saja. U8, U9, U10, U11, U12. Itu Ini sehari Pak. Sehari, turnamen 1 hari aja. Dari pagi makanya jam 7
rencana pembukaan selesai ya sebelum maghrib. Ini ngomong- Nanti hadiahnya lumayan 5 juta. 5 juta bro. Gratis hadiah 5 juta. Iya dong. 12. Oh iya dari U8. Oh, lah. Dia makanya berbondong-bondong lah orang Makanya sampai untuk war ya, Pak. war. Ini SSB, Pak, atau ada dari tim? SSB kita undang, kita buka. Itu sekitaran Jabodetabek atau Sejabodetabek kita buka. Ya kalau ada orang daerah mau datang silakan, pokoknya kita war ya. Jadi ini cara kita jangan omon-omon. Iya, benar, Pak. Gitu loh. Ada bukti nyata ya, Pak? Iya, bukti Tindakan ya, Pak? nyata. Tapi ada rencana. Kita itu nggak netizen FOMO nonton bola aja, habis itu semua orang dikomentari. Kita nih pelaku Sama, Pak, itu, sepak bola, bro. Ngurus bener, klub Liga 1, ngurus pembinaan. Nah, gitu loh, bro. Kita nggak omong-omong, bro. Kalau yang nonton dan komentarnya itu saya, Pak. Itu. Gitu. Ini pelaku sepak bola. Nah, gitu. Nah, ngomong-ngomong doang. jadi jangan bilang ini nggak ada gua bapak tadi bilang bapak ini problematik gitu kan, begitu bahasa netizen. Banyak lah kalau Iya. kayaknya Harapan- karena tak kenal tak sayang sih Bang. Iya. Dari sini sih kayaknya agak berubah sedikit nih. Karena ini kan lumayan suka nyinyir-nyinyir. Iya. Kayaknya setuju udah mulai setuju. Emang enggak yang itu gua tuh Nanti bukan Rul, ingin pan. gua kirimin baju bola kasihan lu. Wah, enggak. Apa ukurannya itu? Boleh Pak, nanti Pak. Tenang aja. Sama doang Pak. Nanti kita kirimin. Langsung nonton film. Pokoknya muka kureng, tulis saya ukuran, kita kasih. Mau baju yang merah, kuning, hitam, oke. resmi ya kita Muslim Padang nih. Ya. Oh, ini ori dong. Iya. Nah, atau Bahaya kalau nih. mungkin ada Arul ada 2012. ada pertanyaan nanti sama netizennya, bikin apa? Bikin apa namanya itu? Q&A apa? Iya, pertanyaan nanti giveaway. Oh, Kita oke. bisa siapin baju Muslim Padang. Iya. Jangan omong-omong, Bro. Luar biasa ya Bang. Luar biasa bener-bener. The real orang Minang ini Bapak Andre. Respect Pak Andre. Gelo. Nggak main belakang-belakang, Iya. nggak main bawa meja nih Iya. depan kamera. Ya kalau mau, ayo gue siapin. Berapa baju? Tinggal kirim. Nah, kasih ukurannya. Edun. Baru kemarin mikir ya belinya di mana. Oh, kalau beli gampang, kita jual online. Tapi gue kasih gratis. Nah, Soalnya yang thirdnya itu menggugah semua ya. tenang. Marawa. Iya, gue salah tuh. Iya. Gua bikin Iya lu di Komentar komentar, orang komentar orang beneran Belanda aja mana dah. Ajar Pak. Iya. Gua enggak tahu itu Marawa orang Minang kan. Gua baca kok komentar lu. Gua baca komentar lu. Iya, gua baca kalau komentarnya sampai ketawa-ketawa. Ya gue kan orang Bugis ya, bukan orang. Iya, orang Padang gua enggak tahu jujur aja. Itu Marawa, makanya lu tanya dong. Ya Marawa itu memang lambangnya gambar apa nama benderanya orang Minang dari tahun 1300-an. Udah dari zaman dulu. Juga ya. Nah, Iya, ya. warnanya. Itu memang Warnanya benderanya orang Minang. Nah, ini gue bicara bukan sebagai sebatas penasihat, sebagai ketua umum DPP IKM. Wih, Jadi, iya, jadi ketua umum DPP IKM tuh dalam tanda kutip tuh presiden orang Minang sedunia. Iya. Benar, approve nih. Bapak gua tahu soalnya. jumlahnya udah berapa? Kalau boleh tahu. Ada 12 juta orang. Makanya Semen Padang itu kalau di video.com tinggi ratingnya, Bro. 12 juta yang nonton. Nih, maksudnya nonton. Enggak, video.com salah satu yang tinggi ratingnya penonton online-nya Semen Padang. Karena orang Minang di mana-mana seluruh dunia nonton. Iya, benar. Makanya kenapa gua kan orang tanya kenapa Bang Andre mati-matian menyalahkan Semen Padang. Ini Semen Padang itu Minang Pride, Bro. Betul. Ini harga diri orang Minang. Betul. Dan gua menyelamatkan Semen Padang bukan sebagai hanya kapasitas gua penasehat atau anggota DPRD. Gua ini presiden orang Minang sedunia yang bertanggung jawab sebagai representatif orang Minang. Dan ini harga diri orang Minang. Di saat kita dizolimi, kita lakukan perlawanan. Ush. Itu. Masa kita takut dan mafia? Betul, Tendangin aja mafianya gitu loh, Bro. Saya bantu suarain Pak, tenang aja Pak. Iya, kita Iya, tendang mafia. Minang Pride. Minang Tapi kan Pride. kalau dari suku iya, tapi kan kalau klub kan Semen Padang yang sekarang sama yang waktu dulu gua tonton kan beda.
gitu. Iya, maksudnya dulu kan keren. Maksudnya sekarang kan lagi proses. Ini lagi kita benahi, insya Allah Iya. keren. Udah tenang aja. Ini Nanti gua dan lagi Mbappe, dan gua lagi H2C nih sekarang nih. Wush. Besok lawan Persib bro. Jocar malu cuma. Lawan Persib bro, juara Indonesia bro. Iya, juara bertahan. Besok bakal seru banget ya. Besok ya? Jam berapa kick off ya, Pak? Besok 15.30. Berarti ke sono Pak nanti Pak? Besok saya rencana mau naik bus Naik bus. siang lah, setengah 12, turun Tegal Alur langsung ke hotel pemain karena katanya hotel pemain itu 15 menit dari stadion. Oke. Kita bakar dulu pasukan. Betul. Semangat itu. Boboto nitip ya. Bapak Andri jangan dewain. Enggak lah. Boboto tuh saudara orang Minang. Wush. Karena pendiri Persib itu orang Minang, bro. Presiden pertama Persib itu orang Minang. Satu fakta. One day one fakta nih. Nah, jadi itu jadi Bertahu gua. dan ada gue pendukung Persib. Ya, lu tau gak yang menarik itu? Gue inget banget tuh. Jadi gue si Amar itu, gue inget Persib tuh datangin siapa namanya tuh pemain-pemain bintang itu Asian. Aduh, gue Oh, Marquis Signing ya, Marquis Signing. jadi dulu gue ya. pusing banget tuh. Jadi pas launching Persib gue harus telepon Om Umu, gue harus telepon seluruh petinggi Persib, gue mau bawa anak gue datang launching. Main bola, gue mau bawa anak gue ke ruang tunggu Persib. Aduh, ruang ganti Persib untuk bisa foto atau sama Atep. Gue inget bener Iya, tuh. iya, iya. Sama Asep Dayat, sama Asian. Gue fotoin atau tuh si Amar itu. Waktu itu masih kecil, bro. Sekarang udah jagoan dia, udah main bola, main sendiri dia. Oh, dia ini nonton bola sama cucunya Om Umu. Oh. Ya. Kemarin saya sempat nonton videonya Abang tuh yang ngobrol sama di mana tuh yang ngobrol sama Coach Edu sama pemain juga. Oh iya, itu di Malaysia itu. Iya ya di Malaysia ya. Jadi saya pakai baju IKM, Iya. saya mau pertemuan dengan pengurus IKM di Malaysia. Nah sekalian karena pagi ya saya lewat TC-nya pemain Semen Padang dulu, baru saya di Shah Alam, baru saya ke tempat pertemuan selanjutnya. Jadi ngomong sama Coach Edu, sama suruh ini. Itu bakar-bakar itu dari teman-teman saudara-saudara dari KM berarti Bang ya? Enggak, Untuk membantu ngebakar main ya itu tugas saya. ngalahin si Persib ini maksudnya. Bukan IKM ya, kebetulan saya pakai baju IKM waktu itu. Bukan. Maksudnya mau satu IKM 12 juta orang Kang Didi. Jadi gini. Maksudnya patungan. Iya kadang-kadang ya duit ya kita pinjem minta juga sama teman-teman untuk sumbangan. Kan jadi saya bilang kan saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada sponsor ya yang sudah membantu Semen Padang. Terima kasih kepada tokoh-tokoh Minang, pengusaha Minang yang sudah membantu juga, termasuk membantu bonus gitu loh. Kan bengek juga kalau pakai duit gua di sini. Bengek bener Pak. Udah kita bengek udah dicubit di rumah lagi kan. Itu duit habis duitnya kan. Itu. Jangan pakai duit kita sendiri. Memang yang dapat panggung Andre ngasih duit itu loh. Tapi duit itu duit patungan juga, Bro. Iya, benar. Duit kita sendiri tekor, Bro. Tekor. Iya. Aduh, gimana duit habis itu? Alhamdulillah banyak orang Minang yang sangat peduli sehingga kontribusi bareng-bareng. Ini kan klub bersama gitu loh. Klub kebanggaan orang Tapi bawah, yang dapat ya. panggung Andre karena yang ngasih duitnya Andre gitu loh. Belakangnya banyak. Banyak support gitu. Alhamdulillah gitu. Harus mau support juga. Support dulu orang Besok ini Rul, kita ada sponsornya di rumah makan nih ntar. Oh iya Pak. Pak. Oh jadi itu jersey yang itu bukan cuma Semen Padang doang ya? Banyak nanti sabar. Memang Semen Padang tuh biasanya tiap bulan nambah terus sponsornya. Oh gitu. Nah, sabar. Sing sabar. Oh, cukup susu. Tapi ada target nggak Pak untuk Semen Padang di Musim ini. Saya sih target pribadi saya masuk 5 besar. 5 besar. Ya, Pribadi Bapak ini besar. namanya juga target ya. Iya, benar. Bebas. Juara Target Liga saya. Champion bisa. Saya nggak mau lagi stres kayak musim lalu. Aduh bro, stres bro. Apalagi pertandingan terakhir tuh ya Allah bro. Lawan Arema tuh terakhir. Lawan Arema itu bro. Gue nonton dengan penuh ketegangan. Pas Barito anak buah gue muter, Pak, itu Bang Barito umur 1-0 mati itu. Gue stres bro, istri gue telepon, gimana tegang? Udah jangan ganggu dulu kata gue waktu itu, saking stres ya bro. Makanya gitu stres bentar. Itu Arema nyerang terus soalnya Pak. Udah jadi kita masih melawan sampai menit gol pertama Iya. itu. Semen Padang menyerang. Pas 1-0 Semen Padang unggul, itu dikepung habis tuh. Iya. Ya Allah itu benar-benar itu
Allah aja yang menyelamatkan Semen Padang itu. Karena kan corner terus tuh. Iya, iya. Pemain Arema tinggi-tinggi. Bener. Ya Allah, kita doa aja ya Allah, jangan sampai gol ya Allah. Istighfar, doa semua itu. Ya Allah, jangan sampai gol tinggi-tinggi. Jadi kan corner terus pemain Arema tinggi-tinggi, Iya, pemain iya. Semen Padang pendek semua, hancur udah kita ini. Untung nggak gol-gol ya Allah, saya bilang. Pertandingan penentu ya. Penentu itu. Makanya pas gol si Ridwan itu kan, Iya, Ridwan. gol Ridwan itu, ini menarik juga tuh, orang bilang gol Ridwan itu disetting, dibayar itu. Iya. Gol Ridwan itu menit 94. Pemain Arema udah kehabisan bensin. Iya. Si Ridwan tuh baru masuk berapa menit tuh? 10 atau 15 menit tuh. Masih segar-segarnya. Dan Ridwan ini umurnya 23, bro. Muda. Masih muda. Ridwan baru masuk gitu. Iya baru masuk. Jadi dia baru main 15 menit atau 10 menit tuh. Jadi dia soloran kan. Di saat pemain Arema udah bengek semua. Ya, dibilang lihat golnya settingan. Settingan dari Hong Kong gitu. Kalau settingan gua nggak mungkin nangis-nangis mewek gitu, bro. Itu tekanan perasaan luapan Kebahagiaan ya, Pak, ya? kebahagiaan dan apa tekanan Lega, lega lega. gitu loh. Akhirnya nu harga diri orang Minang nangis gua beneran gitu loh. Mewek kita, Bos. Finishnya peringkat 13 ya nggak salah. 13 ya, Pak? kita 13 bro, alhamdulillah. Gila. Mudah-mudahan besok nomor 5. Amin. Itu nomor 5. Masuk kompetisi Asia sih, Pak. Berarti kalau target nomor 5 itu bisa masuk kompetisi. Nggak bisa dong. Oh, enggak. Nggak bisa. Kalau Semen Padang itu udah pernah main di Asia, udah main di Jepang. Nih, Udah tahun 95 ini kan tahun baju-baju tahun 95 ini main di Jepang kita, di India, di mana-mana kita main di dulu. Kita alhamdulillah. Edward Wilson Junior. Edward Wilson Itu Junior main di tuh Asia tuh dulu. ininya kokoh bro. Iya, Pak. Udah gini-gini orang nggak jatuh-jatuh tuh kakinya. Bener. Edward Wilson Junior. Iya, Gue boleh Asia, cari Asia. striker kayak gitu nggak nemu gitu. Iya, Pak. Aduh. Terus kalau dulu tuh suka banyak yang dari timur tuh bang, dari Ferry Mofu. Oh iya, dari Papua. Sekarang juga banyak dari Papua deh. Ada berapa orang dari Papua ya? Pemain PSBS Biak tuh ada 2 atau 3 lupa gua. Musim baru ini, Pak. Iya. Baru masuk. Karena cocok, Kang. Jadi gua waktu Lelaki Papua kita dan wanita banyak Padang. ngincar kok pemain muda-muda. Edu tuh suka pemain muda. Sebenarnya sebelum Ronaldo Kuateh itu gua ngincar Hoki Caraka awalnya. Jadi gua jadi hoki itu awalnya kita incar. Tapi kita tunggu kan kebetulan hoki itu agennya Dusan. Sama bareng sama Arhan, Marcelino, Witan, Egi kan saya tahu. Komunikasi sama Dusan bilang sabar. Dia komunikasikan, hokinya mau ke Semen Padang. Oke. Lalu tiba-tiba nunggu kan lama nggak ada putusan, si Edu nggak sabar, dia ambil Kuateh. Lalu Dusan telepon, Bang Andre, oke udah oke nih, tinggal dilepas, tinggal ditebus karena di kontraknya masih ada Sleman. Oke, saya bilang. Saya tanya sama manajemen, kata Edu kita udah bayar, Kuateh udah sign. Katanya, sudahlah, saya bilang. Ya udahlah, mau nambah lagi nggak? Nggak usah katanya. Striker kita udah 4, 2 Ridwan sama Kuateh. Ridwan tuh yang bawa timnas Iya, Indonesia U23 kan? SEA Games Iya, yang emas itu. Ridwan, Kuateh, si Stewart sama Bruno Gomez udah 4 ya. Udah. Berarti Kuateh bakal jadi striker, Pak? Bukan winger ya berarti Ya bisa si winger. Kuateh itu baru bisa masuk DSP itu September. Ya. Winger mana? Jadi kita prediksi Kuateh masuk DSP di September, Agustusnya dia belum bisa. Karena kan dia ACL-nya kan. Lalu waktu itu belum kalau analisis tim fisioterapi kami, medis kami, dia nggak maksimal pemulihan di Thailand. Sekarang kita benahi. Insya Allah kita yakin kita akan yakin dia bisa masuk September udah masuk DSP. Ya kemarin Coach Indra sudah nyaranin saya untuk bawa ke ini. Kan PSSI ini kan punya Papi tahu kan? Dr. Sarif. Itu kan punya alat terbaik di Asia Tenggara. Itu PSSI kita, federasi kita alatnya terbaik di Asia Tenggara. Makanya. Jadi Papi Sarif itu punya alat terbaik dan memang perawatannya paling bagus di Indonesia, di Asia Tenggara. Kemarin Coach Indra udah sarankan bawa aja Kuateh ke itu. Nah saya udah sarankan tim medis koordinasi sama Papi. Kalau memang butuh ya udah kosin aja Kuateh ini sebulan di Jakarta dulu supaya pulih gitu. Karena ya anak ini punya talenta, semangat. Saya lihat semangat untuk pulihnya kuat. Dan Semen Padang suka anak-anak muda. Iya. Begitu.
Ya, Akbar Juliansa itu dari Semen Padang juga. Firman Julian, Firman. makanya. Itu paru-parunya 6 ya, Pak. Iya, makanya gue bingung. Pas final itu udah bengek pemain timnas kehilangan nafas. Kenapa Firman gue nggak dimainin kata gue. Kita bertiga nonton di stadion, Pak. Ini Firman kapan dimainin? Iya, kita Gue nonton tuh kan. Gue lagi di mana tuh? Firman Detan. Iya, Firman Eh Detan. tapi gue di mana tuh? Di Korea nggak, Pak? Gue di Korea tanggal berapa sih itu? Final nggak berapa? Nggak kemarin. tanggal 31 ya. Iya kayaknya. Iya, segituan, Kayaknya segituan, lagi. iya. Oh gue di Korea. Gue di Korea, Pak. Kirain gue di Jepang. Lupa gue. Jadi oh iya di Korea. Hmm. Oh iya gue Korea lagi rapat IKM tuh. Apa IKM? Jadi di iPad nonton lagi rapat. Nah, di ini nih Samsung mana nih putar bola timnas. Jadi memang gue bingung juga kenapa Firman nggak diturunin itu loh. Kalau saya gue Firman nggak kalah sama Rehan Hanan sama Donitri kata gue kan. Iya, buat winger ya. Iya, karena pemain Firman tuh pemain inti gue, gitu loh. Dia bisa cetak gol kemana-mana, jago nih bocah. Dan udah menit 85 tuh kenapa enggak gitu loh. Iya, iya. Dan dia punya speed dan keberanian untuk masuk. Iya. Nah, di saat kita hanya main samping belakang, samping belakang, gitu loh. Iya lagi bener. Iya benar kan? Iya. Iya kan nih lu main nih bola nih, ini depan tengah, lu umpan tengah, belakang, geser kiri sayap, balik sayap, itu kan itu polanya kan? Iya kan? Begitu kan mainnya kan? Bener. Iya kan? Iya, emang. Iya, bener nggak? Bener, Kan kita butuh gelandang untuk melakukan terobosan. Betul. Iya, Kita iya. analisain ya. Iya. Kita kan jago main PlayStation bro. Itu mainan kita lah ya. Luar biasa, Pak Andre luar biasa. Itu asli ini ya, Padang ya, si Firman Iya, Julian. iya, binaan kami. Firman, Gala, tadi Gala udah pindah ke PSM gua. Sekarang Irsyad balik ya, Pak ya? Irsyad balik. Maulana. Iya, Irsyad balik. Begini nih Irsyad nih. Iya. Irsyad Maulana. Irsyad Maulana, Riko. Ya lu gua pas abis lawan itu gua bilang, "Chat, tolong perbaiki fisik," kata gua. Mas Tamina waktu kita kalah 3-0 lawan apa? Negeri 9 kemarin. Oh. Kan kita uji coba 2 kali. Di Malaysia, Pak ya? Malaysia. Jadi tapi wajar sih kalah 3-0 lawan Negeri 9 tuh karena memang pemain baru seminggu kumpul. Kalau Negeri 9 udah 2 bulan persiapannya, prepare-nya. Tapi alhamdulillah kemudian kita menang 1-0 lawan Kuala Lumpur FC. Jadi klub ini punya harapan. Insya Allah ya kita berdoa besok bikin kejutan. Lawan Bandung ya. Patut kita nanti. Nih gue nonton nih besok. Ajaib nih. Keajaiban. Karena lu udah Ya, janji karena kan, biasanya iya, nanti. kryptonite-nya Persib itu Semen Padang, bro. Nah, kalau di Bandung. Lihat deh, kapan Semen Padang kalah di Bandung? Coba lihat. Ada nggak sejarah? Coba lihat dari zaman ISL sampai sekarang. Nah, Oh iya? kami ini kryptonite-nya. Ya, lanjut. Lu tau nggak? Gua musim lalu habis kalah 8-1 lawan Persib. Lawan Dewa United. Iya. Lawan Persib gue bisa 1-1, bro. Gua Gua itu yang lawan Dewa itu di kandang ya, Pak? di kandang gue kalah, besoknya gue lawan Persib tuh. Gue bilang Medu udahlah parkir bis aja kata gue. Lu tiru Jose Mourinho aja kata gue. Iya, pakai taktik. Luar biasa. Impresif ya itu. Itu 1-1 bro. Di Bandung ya itu, Pak. Bandung di Jalak Harupat kalau nggak salah. Gue nonton kok situ. Yang terakhir nih Bang ya. Nih, Bang ya stop masukkan ya. Oh, Pak bagus juga. Pak. Lebih muda kita. Apa tuh katanya? Iya. Gimana? mudah-mudahan. Sebenarnya bisa ada yang mau tanyain ke Pak Andre? Enggak, sebenarnya pengen tahu harapan Pak Andre Dia sih, cuma bikin ini. Yang ada rasa di cup. Iya, Ya harapan. harapan saya Banyak kalau panjangnya, ini kan ingin membantu federasi. Saya ingin membantu federasi untuk mendukung pembinaan usia muda. Grassroots ya, Pak ya. Grassroots. Makanya waktu yang pertama kemarin saya berharap Pak Erik kan membuka. Ya. Tapi ternyata waktu itu saya telepon beliau urus janji ke Serang untuk melihat timnas wanita. Dia penutupan aja deh katanya. Rencana saya mengundang Witan awalnya tuh untuk sebagai guest star. Iya. Ternyata Arhan bilang aku aja Bi katanya. Belum pulang katanya. Karena guest star kan ada sanggupnya juga bro. Jadi kan katanya untuk aku aja. Ya sudahlah, lo yang minta ya udah saya bilang. Jadi dia datang jadi guest star yang buka waktu itu Arhan. Nah, saya berharap nanti 30 Pak Erik yang buka. Nanti kita lagi cari guest star karena liga udah mulai kan. Kita harus cari nih pemain yang agak kosongan tanggal 30 itu siapa guest star. Nanti yang tutup insya Allah Coach Indra Safri.
Idolanya Adol, Pak. Idola gue itu. Iya dong, wakil ketua umum IKM bidang olahraga itu. iya, Pak? Iya dong. Coach Indra itu adalah pelatih Indonesia paling sukses. Fakta. Faktanya begitu. Iya, mohon maaf, Coach Shin belum kasih gelar. Secara trofi gelar ya, ya? trofi ya. Coach Shin belum, apalagi Patrick Clifford. Si kawan. Ya jagoan Indra Safri, gitu loh. Orang Minang, bro. Minang Pride. Ya. Loh, Indra Safri konkret, bro. AFF bisa dapat gelar. Si Games. SEA Games juga 32 tahun loh. Dia loh berprestasi. Dan satu hal yang penting, kan lu tanya Dirtek. Ya. Indra Safri itu ya, nih ya kalau kita fair, orang pertama di Asia Tenggara yang punya sarjana Dirtek FIFA. Betul. Itu betul. The one and only one. 2 tahun dia kuliah, bro. Iya. Ya. Jadi gua kasih tahu. Jadi pun misalnya nanti PSSI ternyata nunjuknya Pak Indra Safri sebagai Dirtek, dia punya bekal ya, Pak? Dia orang ASEAN pertama Asia Tenggara yang punya diploma atau sarjana Dirtek, tuh gua nggak tahu. Kuliah Dirtek FIFA. Ya, kuliahnya ada di Brazil, di Belanda, di beberapa negara, Jerman atau apa, bro? Dia loh. Jadi yang salah, Indra Safri itu secara ilmu dia belajar terus. Dan dia punya sertifikat FIFA-nya. Iya, betul. Nggak odong-odong dia. Betul. Ini Pak Andre ngomong gini bukan karena Pak Andre orang Padang ya, tolong ya netizen ya. Ini Nggak, fakta, saya ini bicara fakta. Supaya netizen juga jangan underestimate sama, saya kan kadang sedih juga. Iya. Coach Indra tuh memberikan gelar prestasi Indonesia. Tapi gampang banget diserang-serang oleh netizen FOMO ini. Saya sedih gitu loh. Karena gini ya, saya terus terang sedih kenapa? Orang Indonesia itu gampang lupa sama pahlawan-pahlawan lokal kita. Contoh Hernando tuh bikin kesalahan sekali waktu lawan Irak. Iya. Dibully gila-gilaan. Ya, Martin Pas bikin salah, nggak dibully tuh. Gitu. Hernando lupa. Hernando tuh menyelamatkan Indonesia adu penalti berkali-kali. Berkali-kali dia jadi pahlawan. Lupa gitu loh. Karena Hernando tuh pemain lokal. Ini sekali ini gue agak emosi dikit. Bahwa netizen FOMO kita ini begitu gampang menghina, mencaci maki pemain lokal kita. Itu nggak fair sekali lagi. Ya, kalau bule bikin salah dimaafkan. Itu perlu juga kita fair dan adil di sini. Gue berani keras. Karena objektif dong, fair dong. Gitu loh. Kalau Martin Pas bikin salah, nggak ada masalah. Kan juga bikin salah, bikin penalti. Tapi kalau Hernando dibully habis-habisan, buta kan hancur mental anak-anak kita ini. Asnawi dicaci maki, bikin salah. Arhan, bukan banyak lah. Gitu loh. Kesalahan Menghapus kebaikan pemain nasional kita. Pemain asli Indonesia. Kalau bule, nggak boleh dikritik gitu. Begitulah. Tapi itu nggak aman, Pak. Nggak masalah. Kalau menurut saya kita harus fair. Oh saya kan saya pernah dihujat sama Arul dan kawan-kawan gara-gara MRA itu. Jadi saya insya Allah kebal lah, akhir gitu. Diketawain. Kebal bro. Dia nonton video kita semua. Gua nonton videonya. Apalagi bapak ini nih gitu. Gua nonton kok videonya kok. Gua bilang nama hati lu Rul, kalau lu tahu yang cerita sama gua siapa, lu mencret kata gua. Yang bocorin ke gua siapa, lu udah mati gua. Ya Allah kata gua. Iya, nggak nyampe ke. Jadi gue kasih tahu lo, yang gue omongin ini itu A1 semua dari dalam PSSI gitu loh. Iya, Ordal yang ngasih tahu gue, pejabat-pejabat teras PSSI gitu loh. Jadi gitu. Jadi kita nggak gede ketemunya ntar. Iya benar. Karena kita nggak tahu tanya Bung Teti itu dapat tiket VIP dari mana? Kita panggil aja Pak, Bung Teti. Jujur lah. Sini. Mic-nya kasih. Kasih dong, kasih tahu lu dapat mic dari mic lagi. VVIP dari mana? Pegang aja. geser di sini kalau enggak. Sini. Geser dong. Ayo. Terus sini. Sini. Jangan nggak usah takut. Bang Arya. Bang, ini Teti bang. Tahan.
Kita nonton aja. Kenapa? Udah selesai kan acara closing? Belum lagi. Itu tiket VIP dapat dari mana? Dapat nggak tahu, Pak. Mic-nya mana mic-nya? Ini. Dapat dari mana, Ted? Kasih tahu Bang Arya lah. Halo, Pak. Dapat dari mana? Dapat dari mana ya, Pak ya? Dia pasti tahu sendiri lah, masa nggak tahu? Makanya ini pura-pura nggak tahu. Iya, masa Papa nggak taw? Tapi bener ada proses. Ada bergedebing. Prank apa sih? Lu jualan air mineral apa tadi kok? Jadi ketemu Samara nggak? Ah iya bener mau jadi ketemu. Samara nggak? Samara tuh baik loh. Iya, baik emang. Mantap gitu. Dan ini satu hal ya. Kemarin nggak gitu. Gua kan lihat kadang orang nggak fair juga membuli Samara itu ya. Betul. Gua nih kan kenal Samara. Karena gua berkenan dari Samara itu sebagai lawan politik. Jadi Samara tuh di PSI pendukung Ahok, gua pendukung Anies waktu itu. Iya. Di Pilkada DKI lanjut di Pilpres 2019, gua beda kubu terus. Sama Samara. Jadi gua meskipun beda kubu, sering berantem di TV dalam tanda kutip Iya, berdebat, berdiskusi. Tapi di luar itu gue berteman sama dia. Anak ini punya karakter, punya idealisme. Jadi nggak fair juga kita membuli Samara. Gua harapan kita boleh beda pandangan ya. Ya mungkin Samara nggak pecat, gue pecat. Tapi gue tetap berteman sama Samara. Ya harapan kita perbedaan pendapat ini untuk kita semua ya. Pak. Jangan kita merusak silaturahim, membuli itu nggak baik gitu. Apalagi Samara tuh punya integritas. Saya secara pribadi pernah mengusulkan ke Pak Erik untuk menjadikan Samara itu ketua komisi disiplin PSSI. Gua usulin, gua sebut nama Samara. Bang, komdis aja tuh anak kata gua. Karena menurut gua Samara tuh keras kepala, kopoh gitu kata orang Belanda, punya idealisme, nggak bisa ditekuk-tekuk orang. Samara ini dia punya idealisme, gitu loh. Ini gue belain Samara. Ini Pak Dede. Jadi Ted, gitu Ted. Kita undang sama Benar itu. Ayo ngundang Samara dong. Iya. Ngundang Samara dong. Ini aja kali ya, Pak. Iya. Gimana nih, Pak? Biar ketemu Teti. Iya. Benar, Atau dibilang Pak Arya undang, gitu loh. Asik, gitu loh. kita Boleh apa sih, sih? Aus. Pak Arya, selamat kelahiran putri. Selamat, Pak. Selamat dong Mbak Arya dong. Lo kasih selamat dong Mbak Arya. Selamat Pak Arya. Gitu loh. Bukan nggak ikhlas gitu sih. Iya. Kenapa Pak Arya? Jadi gini, beda pendapat, ya, beda pilihan, kita persaudaraan tetap jalan. betul. Gitu loh. Tiket VIP dari mana? Enggak benar, Pak. Benar kan dibilang Pak Andre. Kita walaupun keras di media kayak aku nyindir sini nyindir sana. Cuman yang namanya nanti udah bertemu ini, ya temenan tetap. Kita kan hanya keras di media. Ini kayak ini. Enggak ada Pak Akun ini. Enggak apa-apa. Ini nggak bisa ditempel itu. Tempel lah. Hilang Pak. Oh hilang. Hilang, Pak. Ini, Pak. Di sponsor kurang ini. Emang Pak, masuk yuk. Ya, jadi hari ini nih ternyata gue gak nyangka jujur ya, Pak Andre ternyata sangat menyenangkan sekali. Sumpah, gue kira kita bakal tegang, Iya, benar. luar biasa Pak Andre. Marah-marah di Iya, TV, di mana. benar. Loh. Dengan latar Jadi gini, marah gua ini bisa galak, bisa baik. Iya. Marah itu tentu di saat memang harus marah. Iya. Apalagi bela rakyat, bro. Kalau bela rakyat, apalagi kita lihat ini orangnya mau menyusahkan rakyat, kita gas gitu. Tapi kan inilah Andre Rosiade apa adanya, gitu loh. Kita nggak pencitraan, bro. Luar biasa. Tadi gua pagi habis dari baris krim tadi. Iya. Iya. Wah, rame tuh Pak. Rame. Ya jadi saya ngelaporin 2 akun yang bilang Andre ini mafia sepak bola. Ternyata 2 akunnya setelah diperiksa polisi minta maaf. Ya sudah, kita maafkan dong. Oh. Kan ini memberikan pelajaran. Jangan gampang memberikan fitnah kepada orang. Jadi gua kasih pelajaran lah. Ya karena udah minta maaf ya kita maafkan. Gitu saya suruh cabut, take down, akun ditantangin kita di DM. Ya sudah, laporin waktu itu. Jangan fitnah-fitnah lah. Orang yang ngelawan mafia masa dibilang mafia. Kayak gitu loh. Termasuk tadi ada lagi akun TikTok yang menghina anak saya, ya saya suruh proses hukum. Saya minta proses hukum. Sekali-sekali kita memang harus jangan Menyentil ya, Pak ya? enggak, agak kejam. Oh iya. Dalam arti kata memaafkan orang, mencabut laporan orang, kadang akhirnya jadi orang
kayak Zizah ini anak saya nih kan berkali-kali memaafkan. Iya. Ya orang minta maaf udah tersangka, minta maaf dimaafkan. Udah tersangka orang tuanya datang ke Ziza, mohon ke Ziza dimaafkan. Ya sekali-sekali menurut saya nggak diusah dimaafkan di ranah hukum. Proses saja biar ada Efek jerah. Masuk penjara satu biar ada efek jerah. Lu pikirin deh. Sekali-sekali memfitnah terus. Capek juga bro, orang kan ada batas kesabaran. Betul Pak, sepakat. Ya, jadi ini untuk netizen juga penting ini. Kadang ya lu ajar-ajar orang ya kita kan pada batas kesabaran. Bener. Sekali-sekali ya emang harus ada korban juga kali ya. Supaya mikir orang supaya jangan melakukan fitnah. Gitu orang juga mikir-mikir kalau mau nyebarin Biar komen. Ya, karena jangan sampai medsos ini jadi pesan yang buruk terus gitu loh. Bicara fakta, apa-apa, kritik boleh, tapi jangan memfitnah orang secara gila-gilaan gitu. Menyerang personal itu. Gitu. Keluar jalur lah. Keluar jalur. Kalau yang tadi udah gua maafin yang 2 akun tadi. ini ya. Karena udah menyesal, minta maaf, kita dimediasi, kita maafkan. Kan gua hanya bikin pelajaran aja. Gua nggak mau zalim maaf. Itu. Luar biasa Pak Andre. Gitu bro. Ada yang bertanya nggak Bung Teti? Ada nggak Bung Teti? Mau, Mau, Bung. closing deh. Kita closing. Mau tiket VIP, ntar gua kasih. Tapi kasih tahu siapa yang ngerti. Biar nanti kita ketemu di dalam. Enggak bro susah ketemu. Lu di bawah nonton gua di atas gua. Berarti orangnya masih di bawah dong, Pak. Masih kelas bawah dong berarti orang yang ngasih. Enggak lah. Kalau Pak Andrum gila. Enggak gua jadi gini bro. Kalau lu di atas, lu bareng gak Pak Erik nontonnya? Diam aja. Bareng Bang Arya nontonnya. Masih gini aja kok, Pak. Lu cicak lu. Jadi namanya baik langsung. Begini. Jadi kan gue lihat kan, dia bikin video kan, gini-gini kan. Oh nyampe Bing. Gue lihat video dia kan, ada Pak Erik. Gue bilang gila dong, nonton di VIP dia. Dikasih siapa dia? Beneran penasaran tuh, Geng. Tahu dari mana. Jadi dia kan posting tuh kan, lihat Pak Erik tuh di atas, katanya kan, Pak Erik, kata kan gitu kan nonton gue videonya. Iya. Gue bilang, Viral, Pak. dapat di VIP dari mana Teti ini kata gue nih. Nah, makanya proyek besarnya mana nih? Tahu Bagi-bagi dong. Ngeri banget sih tebing. Enggak ada. Tapi ini dia memang pecinta essay bener deh. Ternak Pak. Ini ternak ini Pak. Jadi Coach Shin tuh cerita sama gue pas gue ke Seongnam itu, dia bilang saya akan ke Ulsan. Dia bilang hari itu mungkin 1-2 hari ini saya akan diumumkan jadi pelatih Hyundai Ulsan. Selamat coach kata gue. Gitu bro. Jadi pelatih Ulsan Hyundai. Enggak balik lagi dong. Hah? Udah balik lagi dong. Enggak balik lagi dong kemarin. Ya menurut gue ya biarkanlah beliau tugas di Hyundai Ulsan. Iya. Itu. Sedih loh. Hah? Sedih. Kamu masih ngarep ya? Masih ngarep. Oh, masih. ngarep. Gila ya. Jadi intinya Ya, itu kewenangan federasi. Kalau mau bawa Coach Shin, lu jadi ketua umum PSSI. Dalam banget ini. Diam Iya aja. dong. Itu kan kewenangan bener. federasi. Kewenangan lu Bing. Kewenangan lu. Iya. Closing. Tadi gitu. Lu Kalau soal coaching ada omongan, Bos, Soal apa? kira-kira ada nggak sih dia kemungkinan gitu nanti mungkin 5 tahun lagi kah balik lagi jadi Ya itu kan tergantung siapa pemimpin federasinya. dari coaching. Kalau Coach Shin ya saya tangkap dia cinta Indonesia dan tentu berharap kalau ya saya tangkap dia nggak ngomong secara spesifik ya. Tapi yang gua tangkap ya dia sangat mencintai Indonesia. Dan tentu kalau ada yang mau ngajak Indonesia dia pasti mau. Gua tangkap tapi ya kan pilihan itu pilihan ada di PSSI. Kita hormatilah pilihan federasi yang ingin pelatih lain. Dan siapapun pelatihnya kalau kita memang cinta Indonesia, timnas Indonesia, siapapun pelatihnya tentu harus kita dukung. Betul. Itu gua sampein tuh waktu Pak Erik milih Patrick Kluivert yang belain gua loh bro. Iya. Jangan salah loh, gua yang belain pas itu. Meskipun gua waktu sehari sebelum pengumuman tuh gua telepon dia. Gua lagi Prancis tuh. Gua telepon, "Bang, ngapain pilih Patrick Kluivert? Emang gak ada lagi." Gua kan itu pernah gua sampaikan di publik waktu itu. Iya. Kata Pak Erik, "Udah ini pilihan gua. Lu dukung aja." Oke, Bang. Gua hormati karena gua percaya sama Erik Thohir, gua dukung Pak Erik. Jadi
waktu itu gue tuh sampai komplain, emang gak ada pelatih Belanda lain bang? Iya benar. Gue sampein loh, kalau gue nggak ngeritik langsung, gue telepon bro. Kalau gue telepon, kenapa harus Patrick Kluivert bang? Iya. Tapi dia kasih jawaban rasional, tolong dukung Dre. Lu percaya gue? Iya gue percaya sama lu. Gue percaya integritasnya Erick Thohir, gue percaya kemampuan Pak Erick, ya gue dukung Pak Erick. Gue belain waktu itu. Iya. Hanya gue ingetin waktu itu kan ada di salah satu TV sudah tuh. Kalau nanti kalah bang, nanti lu ST, mana kejadian di Australia? Gitu kan, bener kan? Ya, gue ingetin karena gue adik beliau, gue sayang sama beliau, gue pendukung beliau. Luar biasa. Nah, kita kan fair, Bener, gitu loh bro. Jadi gue gak ada agenda politik netizen, gak ada agenda politik. Andre dengerin, for dengerin ketum PSSI itu gak Nggak ada. Ada ya. Catat. Confirm. Ini udah ditebakkan beribu-ribu kali nih kita hari ini. Selama Pak Erick maju 2027 jadi ketua umum PSSI, berarti Andre bukan calon ketua umum PSSI. Oke. Selama pesaingnya Pak Erick ya Pak? Selama Pak Erick masih maju Masih jadi maju. ketua umum PSSI. Nanti kalau misalnya Pak Erick nggak maju, kemungkinan Bapak. Ya, Pak Erick insya Allah maju kok. Bakal 2 periode ya, Pak? Gue pendukung beliau. Gue gak punya hak suara 2 nanti. Insya Allah sebagai Semen Padang dan sebagai ketua Asprof Sumbar. Nanti pemilihan kan akhir tahun ini. Gue insya Allah maju jadi ketua Asprof Sumbar. Oh iya Pak. Berarti gue punya 2 suara untuk mendukung kepemimpinan Erick Thohir. Semen Padang dan Asprof Sumbar. Sumatera Barat. Udah 2 suara untuk Pak Erick dari Andre Rosiade. Respect banget. Gue respect banget. Gila. Respect setinggi-tingginya Gitu gue. lah. Gila. Insya Allah nanti kita pemilihan di akhir tahun ini seluruh pemilih Asprof se-Indonesia kan pemilihan. Iya. Gue akan maju. Oke, mantap. Jadi gue di muka kureng, gue bilang gue akan maju jadi ketua Asprof Sumbar. Kenapa? Gue ingin memenahi sepak bola dari bawah. Jadi pembinaan ya dan perubahan dan perbaikan tidak bisa dilakukan oleh PSSI sendiri. Asprof ini harus bekerja. Iya, betul. Ya. Nah, Ted, ini gue ceritain nih. Ini gue harus belain Bang Arya. Itu yang dilakukan oleh Bang Arya di Asprof Sumut. Bang Arya tuh menjalankan kompetisi di internal Asprof Sumut yang dulu nggak sempat jalan. Bang Arya ini sudah menghasilkan wasit, pelatihan wasit yang banyak. Bahkan sertifikasi pelatih. Jadi Bang Arya tuh bukan hanya sebagai exco yang ngomong-ngomong aja lu protes itu. Tapi dia betul-betul bekerja grassroots di Sumut. Iya. Nah, programnya Arya Sinulinga inilah nanti yang gue adopsi nanti di Sumar. Ya, jadi kenapa Andre di Jabotabek ini masih main U8, U9, U10, 11, 12. Nanti di Sumbar kita akan main sampai U18. U18 sebagai ketua Asprof Sumbar. Kalau ini bagus sebagai personal. Jadi gitu. Ya gue akan copy paste ilmunya Bang Arya di Sumbar. Menurut gue, jadi Pak Erick ini nggak bisa diminta bekerja sendiri. Dia nggak Superman. Perubahan ini harus kita lakukan dengan super tim kita bersama-sama. Bukan hanya PSSI di pusat yang melakukan pembenahan, tapi seluruh Asprof harus bekerja. Bikinlah kompetisi kelompok umur berjenjang di seluruh provinsi, kota, kabupaten, provinsi, lalu bikin pelatihan wasit. Lu komplain wasit, tapi jumlah wasit kita masih kurang. Kita harus ciptakan wasit-wasit baru. Caranya bikin pelatihan wasit. Lalu lu bilang kualitas pelatih kita nggak ada, kita bikin semakin banyak. Gue punya cita-cita nanti kalau gue jadi ketua Asprof, gue bantu guru-guru olahraga SD, gue kasih sertifikatnya. Kita kasih bikin gratis, itu bro. Itu kita kerja dari bawah grassroots, jangan omong-omong untuk bantu federasi, untuk bantu Pak Erick, gitu loh. Jadi gue nggak maju jadi ketua umum 2027. Selama Pak Erick jadi calon ketua umum, gue maju jadi ketua Asprof Sumbar. Karena apa? Karena gue ingin bekerja real di bawah, bermanfaat di bawah. Jadi selama Pak Erick naik jadi nyalon jadi ketua, Jadi Bapak gua dukung suara terus untuk ya? Pak Erick. Iya. Gitu bro. Ini kayaknya hari ini nggak ada yang kurang dari pembahasan kita, ini daging. Komplit kan? Gila Pak Andre. Pak, hari ini. Luar biasa. Banyak fakta yang gue dapat hari ini. Ya. Mungkin next bahas Samara kali. Ya, ntar mau gue teleponin. Boleh Pak, mau banget Pak. Pak Samara, Bang Arya. Bang Arya, ayo. Lagi nggak ada badan Pak. Bang Arya. Bang Arya tuh baik bro. Iya. Bang Arya ini gue kasih tau orang baik. Jadi kadang memang dia agak ketus menjawab di medsos, tapi hatinya baik.
Dan dia komitmen untuk membantu Pak Erik itu luar biasa. Jadi sekarang kan kasihan juga gue liat abang gue dibully orang gitu. Ini Pak Sri, Ya tapi ya, Ted, lu harus ketemu. Bang Arya ini orang baik, bos. Bang Arya itu baik dan dia kerja loh. Dia kerja, gue ngeliat dan menyaksikan. Kenapa gue pengen jadi ketua Asprof Sumbar? Karena gue lihat dia kerja di Apros Sumut dan gue ingin copy paste apa yang dilakukan dia. Iya, supaya bisa bantu Pak Erik gitu loh. Jadi tak kenal maka tak sayang, bro. Percaya lah, Bang Arya, Samara, asik orang. Iya, asik orang itu. Kenal sayang. Luar biasa. Terima kasih Pak Nurga. Siap, terima kasih. Ini diputar kapan nih? Gue mau nonton. Ini kamu Rabu ya? Rabu. Paling cepat. Gila, luar biasa. Yang bagian Ya, bawah ada ya? Ada dong. Dong. Mudah-mudahan Semen Padang menang. Dagang bro, besok bro. Tapi tetap kita Dari kesempatan. baju jangan lupa, kalau mau baju kirimin ntar. Sekarang nih. Abis ini. Langsung, Iya, Pak. ada giveaway nggak lo? Nanti Pertanyaan giveaway. Iya. Aku dapat Pak. Dapat. Semen Padang itu tim Liga 1, tim BRI Super League asli Sumatera loh. Salah satunya tinggal. Asli Sumatera. Oh, iya. Masih, kita nggak pernah pindah-pindah bro. Tapi insya Allah Semen Padang pindah home base. Oh iya Pak, ada niatan mau ninggalin Haji Agus Salim. Kami akan keluar dari Agus Salim insya Allah Oktober. Ini fakta. Karena alhamdulillah ini gue bicara sebagai anggota DPR. Sebagai anggota DPR, fraksi Partai Gerindra, Oke. partainya Pak Prabowo, Oke. yang mewakili daerah Sumatera Barat. Alhamdulillah kami bisa meyakinkan Pak Presiden, Oke. beliau memberikan dana menyetujui renovasi Haji Agus Agus Salim tahun ini. Dan koordinasi kita dengan Kementerian PU itu bulan Oktober sudah mulai renovasi. Jadi Semen Padang ya renovasi berarti. renovasi. Kami ya kalau gue sih ngincarnya Stadion Madia Senayan. Oh dia. Oh di Jakarta berarti. Iya dong. Bisa nonton kita. Jangan nih. Madia pilihan pertama, kedua Patriot, dan kedua ketiga Indomilk. Oh, nama sini. Ya, tiga alternatif. Tapi kalau gue sih pengennya Madia. Supaya gampang bro, dari kantor jalan kaki. Lalu kalau Madia, insya Allah laku tiketnya itu. Nah, Lagi 12 juta IKN tadi. Iya. Banyak sebetulnya. Jabodetabek insya Allah lah. Nah, kemarin gue bahas jersey kan hampir semuanya ya. Gue kira tuh Persib yang gede Persija. Semen Padang 4 juta view gue. Luar biasa. Iya kan? Kaget pas saya baju Lu iya kan? Semen Padang gila banget. Ini Banyak dari mana? pendukung supporter Semen Padang ini bro. Semen Padang itu kemarin tuh nonton di stadion berapa tuh? Nomor 4 atau nomor 5 jumlah. Kenapa kita kecil? Seharusnya kita tuh nomor 4 paling sial. Kita itu bisa Persib, Persija, Persebaya tuh lawan berat kita. Iya. Tapi di luar itu kita harusnya nomor 4. Tapi kenapa Semen Padang? Karena kemarin Semen Padang kan sempat di ban, dihukum. Berapa kali tuh? Sampai 5 kali nggak bisa main di Agus Salim. Oke. 3 kali di luar tanpa penonton, lalu 2 boleh tanpa penonton, tapi terbatas. Akhirnya kita kurang penontonnya. Kalau di Agus Salim insya Allah penuh terus. Kita jadi renovasi bro. Iya. Jadi Andrew Syari bukan hanya penasihat Semen Padang. Sebagai anggota DPR, dia berhasil membawa anggaran untuk merenovasi Stadion Agus Salim. Luar biasa. Itu nggak omong-omong bro. Kerja nyata, kerja nyata. Terima kasih Presiden Prabowo. Ayo dong. Bapak saya. Iya. Tapi lu kritik jangan ini. Kan bawa-bawahannya. Iya, tapi kritiknya sekarang ke Presiden juga. Biar nggak kelihatan kali. Nah, Presiden Prabowo tuh sungguh-sungguh loh bekerja untuk bangsa dan negara. Nah, gitu. Tapi jangan dipotong nih benar. Enggak, Kita nggak potong. Kalau Bapak nggak ada yang minta dipotong, nggak akan kita potong. Iya, tenang aja, Pak. Punya VVIP itu. ini penonton yang apa? Masih kurang, Pak. Masih kurang, masih pengen tahu. Iya. Bung Teti dapat tiket VVIP dari mana? Kita aja belum tahu. Saya aja nggak tahu dari mana Pak. Iya, gitu. Nggak kenal orangnya. Jadi biasanya kita tuh ada kekurangan, tapi karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, kita tetap punya kekurangan. Kalau ada yang kurang dari kita, namanya juga masih kurang.